Baik, Bismillah, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya hadir di hadapan kita semua. Dan untuk teman-teman semua dipersilakan untuk menyambut pemateri kita semua di kolom pesan yang sudah tersedia. Silakan teman-teman. Jangan lupa emotnya ya teman-teman untuk pemateri kita pada malam hari ini. Masya Allah. Dan karena pemateri kita sudah bergabung dengan kita, jadi izinkan saya untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Ma'rifatun Akademi, Gus Fadis Andi Bastian, beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz Muhammad Hasbi Hafid LC selaku narasumber kita pada malam hari ini, yang kami muliakan para media partner, dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Ahad 29 Juni 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam webinar umum yang bertema Menggapai Hikmah Hijrah Awal Baru di Tahun Baru Islam. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, perkenalkan saya sebagai moderator untuk memandu acara kita pada malam hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua adalah sambutan. Selanjutnya ke acara yang ketiga ialah acara inti yaitu pemaparan materi. Selanjutnya acara yang keempat adalah sesi tanya jawab dan acara yang terakhir adalah doa dan penutup. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam hari ini, yang pertama adalah dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam majelis ilmu ini. Baik, hadir yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini adalah yang sesi pertama adalah pembukaan yang akan dibuka oleh founder kita Ma'rifatun Academy yaitu Gus Faris Andi Bastian. Kepada beliau kami persilahkan. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wadud wassalatu wassalamu ala sahibul hud wal mawrud. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tarikil agyar miftahil babil yasar. Sayyidina Maulana Muhammadil Mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhir wa adil abdillahi abdali. Allahumma salli ala al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa bidil azim amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Hafid Hasbi Hafid, yang saya hormati pula seluruh jajaran kepengurusan, dan alhamdulillah sekarang hadir Ustadz Huda ya, Miftahul Huda, yang di atasnya yang M ya, yang gaul ya, itu adalah sahabat saya. Insyaallah sekarang adalah kali pertama beliau membarengi kita. Dan yang saya hormati pula seluruh jajaran kepengurusan admin Ma'rifatun Academy, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, yang selalu kita sama-sama doakan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulik mengenai sesuatu yang sangat berharga,
yang bertemakan tentang menggapai hikmah hijrah. Ya, menggapai hikmah hijrah di mana di awal baru, tahun baru Islam. Ya, alhamdulillah kemarin tanggal 27 ya, kita sudah masuk kepada awal tahun. Ya. Maka wajib untuk kita sebagai muslim tahu ya, kapan awal tahun kita. Seringkali kita lupa atas tahun baru Islam. Ya. Sering-sering lupa. Malah tahun barunya tahun baru Masehi ya, bukan Hijriah. Nah ini yang menjadi PR untuk kita semuanya ya. Nah terus bagaimana sih apa saja yang akan dibahas nanti insya Allah beliau akan sampaikan rincian-rinciannya mungkin tentang hikmahnya, tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya, dan bagaimana sebaiknya sebagai seorang muslim nanti akan dibahas tuntas oleh Ustadz kita pada malam hari ini. Teman-teman, jangan lupa siapkan pensilnya, siapkan buku catatannya, dicatat ya. Jangan sekedar hadir dalam sebuah kajian. Jadi di Marifatun Academy, ini semi akademis, yang dimana kita sering ulang-ulang ketika saya sambutan, yaitu apa? Pertama, di Marifatun ini bukan hanya kajian hijrah saja, tapi juga kalian disodori, ya, disodori oleh kajian-kajian yang bermaterikan akademik. Untuk apa? Agar kalian bertambah keilmuannya. Ya, seringkali banyak di dalam kajian itu hanya sekedar tema-tema yang menurut kami yang belajar di universitas, terutama di Timur Tengah, itu ini apa sih kajian sangat receh, gitu kan? Ya, bagi kita, tapi bagi mereka tentu tidak. Tapi kita pengen berbagi, menyodorkan kepada kalian, ini loh, agar kalian itu berpikir lebih bijaksana, berpikir lebih jauh. Maka kami datang, hadir, ya, hadir. Jadi jangan samakan kita seperti komunitas-komunitas yang lainnya. Insya Allah pada malam ini kita akan kaji, ya, dan tolong taati aturannya, jangan dulu keluar masuk, ya, itu tidak adabnya sangat jelek. Taati aturannya, stay tune sampai akhir, jangan ada yang keluar. Oke? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari Komunitas Marifatuna, mohon maaf bila ada kesalahan dari awal sampai akhir, dan juga mohon doanya mudah-mudahan ke depannya insya Allah di bulan Agustus kita akan ada event milad ya, milad Komunitas Marifatuna Academy, dan insya Allah kita akan mengundang beberapa asatid yang hadir pada event nanti. Terima kasih, saya ucapkan jazakumullah khair, hasanal jaza. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Faris Sanji Bastian atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya ialah acara inti, yaitu pemaparan materi. Pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama, pemaparan materi selama 30 menit. Sesi kedua merupakan sesi diskusi, yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua nih, tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa disiapkan catatan tentunya, serta siapkan pertanyaan terbaik kalian, karena nanti pada sesi tanya jawab ada 3 pertanyaan saja yang akan dijawab oleh pemateri kita pada malam hari ini. Tetapi sebelum menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih kepada siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Muhammad Hasbi Hafid LC. Tempat tanggal lahir beliau di Bonde 10 Juli 1998. Domisili beliau sekarang di Campalagian, Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Pendidikan beliau adalah yaitu S1-nya di Kairo di Universitas Al-Azhar Fakultas Dirasat Islamiyah. Sekarang lagi menempuh S2 yaitu menjadi mahasiswa Pancasarjana di UIN Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Hadis. Motivasi hidup beliau adalah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia. Masya Allah.
Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Hasbi dalam waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Ya, jazakallahu khairu ahsanal jaza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Raisul Jalsa atau moderator pada malam hari ini, yaitu Saudari Ustazah Sa'diyah, dan yang saya hormati juga yang saya banggakan founder Ma'rifatuna Academy, Ustaz Faris Andi, dan seluruh para hadirin yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairatul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan kita beribu-beribu kenikmatan, di antaranya itu nikmat iman, dan yang lebih utama pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini ya, kita dapat berkumpul di majelis zikir ini walaupun secara online, karena ada hadis yang mengatakan innallaha wa malaikatu sayyar, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu berterbangan, fadla yattabi'una majalis zikri. Dia mengikuti itu orang-orang yang mengikuti majelis zikir, entah secara offline maupun secara online. Fa'iza wajadu, kalau mereka mendapatkan majelis zikir itu, para malaikat itu mendapatkan majelis zikir, suatu majelis zikir, majalis fihi zikri, di dalam itu terdapat sebuah majelis ilmu, majelis zikir, dan lain sebagainya. Faqa'adu ma'ahum wa haffa ba'dahum ba'dam bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum. Malaikat itu akan ikut bersamanya, dan sayapnya itu akan menutupi orang yang ikut majelis zikir itu. Hatta yamla'u, sampai dipenuhi, sampai mereka duduk di situ dengan menyelimutkan sayapnya sesama mereka, dan ruangan itu dipenuhi dengan sayap-sayap malaikat. Fa idza tafarraqu araju, apabila zikir itu telah usai, wasa'idu ilas sama'i, maka mereka juga berpisah dan malaikat itu kembali ke langit. Artinya ketika ada suatu majelis zikir seperti yang sekarang kita lakukan pada malam hari ini, malaikat itu hadir di tengah-tengah kita dan menyelimuti kita sampai majelis zikir kita ini, majelis ilmu kita ini selesai. Kemudian selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang bisa memberikan kita syafaat selain Rasulullah. Bahkan umat-umat Nabi terdahulu itu ketika ingin meminta kepada nabinya untuk dimasukkan ke dalam surga, apa yang dikatakan nabinya, bilang pergilah ke Rasulullah untuk minta syafaat, karena cuma Rasulullah yang bisa memberikan syafaat.
kepada seluruh manusia. Kemudian guru kita mengatakan ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, berangkat dari hadis Nabi, qaulan nasi biyaumal qiyamah fa aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling pertama bersama Rasulullah di hari kelak nanti adalah orang yang fa aktsaruhum alayya sholatan. Mereka orang-orang yang memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian ada satu lagi di dalam kitab Mukasyfatul Qulub, ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika itu Allah berkata kepada Nabi Musa, in aradta an akuna aqraba ilaika. Wahai Nabi Musa, ya Musa, jika engkau ingin lebih dekat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, min kalamika ila lisanika, dari perkataanmu ke lidahmu, min waswasatil qalbika ila qalbika, dari bisikan hatimu ke hatimu, wa min ruh ila badanika, dari ruhmu ke badanmu, wa min nuri wa nuri basari ila uzunain, dari ila ainain, dari penglihatan, cahaya penglihatan matamu ke kedua matamu, kemudian dari pendengaranmu ke kedua telingamu. Apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa, kalau engkau ingin dekat kepadaku, yaitu fa'aktsarum alayya sholatan. Lagi-lagi kita harus memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya minta Ustaz Sa'dia menampilkan PPT di layar ini, bisa dibagikan atau saya membagikannya. Halo, Ustaz Sa'dia. Baik, Ustadz, mohon maaf sebelumnya di handphone saya itu ada kendala, jadi tidak bisa kayak bagikan layar di Google Meet. Mungkin baik, terima kasih Ustadz. Bentar ya. Ada yang bisa bantu ini kurangnya? Baik Ustadz, mungkin dari admin kita bisa membantu untuk membagikan. Baik, dimohon. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi suaranya jelas ya? Jelas Ustadz. Ya tadi ya. Oke. Ya. Kelihatan Kak Sarifah, kelihatan tadi bagikan layarnya. Oke ya. Mungkin saya baca dari sini saja kali ya. Sambil berjalan. Ya. Alhamdulillah. Ini sudah kedua kalinya ya. Saya diundang oleh Ustaz Sa'dia untuk membawakan materi sebagai narasumber. Ya.
Tapi pada hakikatnya sebenarnya di sini kita sama-sama belajar. Tidak ada yang menggurui atau apapun. Kita di sini sama-sama belajar, karena diantaranya Imam Ali karramallahu wajhahu pernah mengatakan ketika ingin kita mencapai suatu ilmu itu, di situ diantaranya adalah semangat, dan butuh masa yang panjang. Jadi di sini pada hakikatnya sebenarnya kita di sini sama-sama belajar. Kalau ada yang salah dari saya tolong dikoreksi. Kalau ada yang benar, ya alhamdulillah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada tahun ini ya, baru-baru kita telah memasuki tahun baru Islam, yang dimana tahun baru Islam itu diawali dengan yang pertama adalah bulan Muharram. Dulu di tahun baru Islam itu perbedaannya, ya tadi saya mau sedikit mengafirmasi saja tentang kalender Hijriyah dan kalender Masehi. Perbedaannya itu, kalau kalender Hijriyah itu hitung-hitungannya atau di dalamnya itu adalah pasti hitung-hitungannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kalender Masehi, itu hitung-hitungannya hitung-hitungan duniawi. Seperti misalkan penggajian guru, pasti hitungannya itu Masehi. Sementara kalau Hijriyah itu hitung-hitungannya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak amalan-amalan yang kita kerjakan di dalamnya sehingga kita mendapatkan ganjaran yang begitu banyak. Itu perbedaannya itu Hijriyah dan Masehi. Artinya dunia dan, kalau kita bisa bilang ya, dunia dan akhirat. Kemudian kita di awal tahun baru Islam itu, yaitu kita di awalnya, bulan awalnya itu kita masuk pada bulan Muharram. Bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ini, di apa itu Muharram? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minhuma arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kafata kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah mengatakan, sebelum kita masuk pada apa itu Muharram, kita dulu harus mengetahui dulu bulan-bulan apa saja yang ada di dalam tahun Hijriyah atau tahun Islam. Di dalamnya itu ada juga 12 bulan juga seperti dengan Masehi, yang berarti dari Januari sampai Desember. Itu kalau bulan yang ada pada Masehi itu sudah kita hafal mati. Kalau di bulan yang ada pada Hijriyah, mungkin kita muraja atau mengingat kembali, yaitu diantaranya adalah ada bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian ada Ramadan, Syawal, ada Rajab, ada Sya'ban, ada Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu nama-nama bulan yang ada di Hijriyah. Kemudian di antara 12 bulan itu di tahun Hijriah itu ada 4 bulan yang haram. Di antaranya yaitu Zulqa'dah,
Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka dikatakan dalam firman Allah, inna iddatash syuhura indallah isna asyar. Nah, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bilangan. Nah, ada 12 bulan bilangannya. Fi kitabillah, yang sudah dicatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 12 bulan yang tadi kita sebut. Kemudian ada sini minha arba'atun hurum. Nah, di situ ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Nah, yang pertama ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram, dan ada Rajab. Ada yang 3 berturut-turut dan ada yang 1 berpisah. Nah, tetapi pada bulan ini awal tahun baru Islam itu masuk pada bulan Muharram. Nah, pertanyaannya kenapa dikatakan bulan haram? Nah, pertanyaannya kenapa dikatakan bulan haram? Karena yang kita tahu ini ya haram itu ya bagaimana ya? Haram itu yang kita tahu bermakna larangan dan lain-lain sebagainya. Haram di dalam bahasa Arab itu ya, kata guru kami itu ada 2 maknanya. Yang pertama ada haram karena bermakna larangan. Yang kedua ada haram karena bermakna mulia. Nah, dari 4 bulan ini kategorinya masuk dalam bulan mulia. Karena kenapa? Karena ibadah dan ketaatan yang dilakukan di dalam bulan-bulan tersebut ini itu memiliki balasan atau pahala, ganjaran pahalanya itu berlipat-lipat. Nah, seperti juga kenapa dikatakan Masjidil Haram juga di situ. Nah, bukan berarti haram karena larangan atau apa dan lain sebagainya. Nah, karena di situ di dalamnya ada, kalau kita melakukan ibadah di dalam Masjidil Haram itu seperti salat dan lain sebagainya, itu pahalanya itu berlipat-lipat, bahkan beribu-ribu pahala, balasan pahala tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan yang pertama. Kenapa yang kita harus pahami bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada haram yang memang bermakna larangan dan ada juga yang memang bermakna mulia. Di bulan Muharram ini yaitu di mana bulan yang memang dianjurkan banyak beribadah di dalamnya, banyak dianjurkan untuk beramal di dalamnya. Seperti Nabi menyuruh kita berpuasa di dalam bulan Muharram ini, yaitu yang hadisnya yang ma'ruf atau terkenal, yaitu apa? Yaitu berpuasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini masuk di bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram. Imam Syafi'i mengatakan alangkah baiknya kita berpuasa itu 1 hari sebelum 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Itu. Karena kenapa? Karena dikatakan dalam hadis ketika kita berpuasa Asyura, berpuasa 10 Muharram di dalam itu wa yukaffiru sana al-madiyah. Artinya dosa-dosa kita itu diampuni, dosa-dosa yang lalu kita diampuni. Nah, tetapi guru kami mengatakan bahwasanya dosa yang dimaksud di situ bukan dosa yang besar, tetapi dosa yang dimaksud di situ adalah dosa yang kecil. Nah, itu. Kemudian di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal
setelah Ramadan, yaitu bulan di Muharram. Wa afdalus salati, dan afdal dan salat yang paling utama, yang paling mulia, yaitu setelah salat fardu atau salat kewajiban kita, itu salatul lail, yaitu salat malam. Oleh karena itu, di bulan Muharram ini, di awal tahun baru Islam ini, diawali dengan bulan yang mulia, yang dimana di dalamnya ketika kita melakukan ibadah dan ketaatan, itu balasannya itu balasannya, balasan pahalanya itu berkali-kali lipat yang kita dapatkan. Kemudian apa apa itu tahun baru Islam? Di sini ya mungkin semua para ustaz, para asatidz, dan para guru kita dan lain-lain mungkin beda-beda, artinya beda-beda materinya yang dia bawakan ya, yang mengenai tentang tahun baru Islam. Bahkan ada yang ketika masuk tahun baru Islam, banyak yang membawakan kita harus berubah hijrah secara itikadiyah, secara keyakinan, dan lain-lain sebagainya. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian apa itu tahun baru Islam? Nah, di sini saya mencoba membawa dua, yaitu tahun baru Islam. Nah, itu yang telah saya sebutkan tadi itu, yang dimana tahun baru Islam itu dicetuskan oleh Sayyidina Umar. Penentuan kalender hijrah itu ya, itu disebut dengan tahun baru Islam ya, yang dimana di situ adanya musyawarah dan para sahabat untuk mengawali tahun baru Islam itu ditandai dengan apa? Nah, di situ banyak memberikan masukan, ditandai dengan kelahirannya Nabi dan lain-lain sebagainya. Tetapi diputuskan bahwasanya tahun baru Islam itu, atau penentuan yang tahun Islam itu atau hijrah itu ditentukan dengan hijrahnya Nabi ke Madinah. Oleh karenanya itu, di sini saya akan membawakan dua hikmah saja ya, yaitu menggapai hikmah hijrah di awal tahun baru Islam. Di dalam slide saya ini, nanti kita sama-sama belajar ya, sama-sama dikoreksi dan lain-lain kalau ada yang memang berbeda pandangan sama apa yang saya bawakan, ya tolong disampaikan dan lain-lain sebagainya. Di sini saya bawa dua, yaitu ada simbol hijrah secara ruhani, non fisik, dan ada simbol hijrah secara fisik. Pertama, simbol hijrah ruhani. Simbol hijrah ruhani atau tahun baru Islam itu adalah simbol hijrah ruhani, yaitu dari kegelapan menuju terang, dari lalai kita menuju sadar, atau dari dulunya kita lebih mencintai dunia, kemudian berhijrah lebih mencintai akhirat, atau lebih tepatnya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah ruhani secara maknawi fisik ya,
jasad kita tetap berada di suatu tempat, namun hati dan pikiran, perilaku dan jiwa telah berhijrah. Itu dimaksud dengan hijrah ruhani. Artinya kita pindah dari kondisi yang tidak baik kepada keadaan yang baik. Dari keadaan yang baik kepada kondisi yang lebih baik lagi. La hijrata ba'da fath Makkah, walakin jihad wa niyah. Di sini. Tidak ada kewajiban hijrah setelah penaklukan kota Makkah, melainkan jihad dan niat. Di sini harus kita sama-sama faham ya. Harus kita sama-sama faham. Nanti ada di sini setelah ini, artinya hijrah, simbol hijrahnya Nabi secara fisik itu nanti ada di sini. Yang pertama itu hijrah pertamanya Nabi secara fisik itu bukan ke Madinah. Ternyata bukan ke Madinah. Ternyata itu ke Habsyah kalau tidak salah. Itu di dalam kitab Nurul Yakin. Itu di dalam kitab Nurul Yakin itu ada beberapa pembahasan tentang Rasulullah dulu. Kemudian setelah pamannya Rasulullah masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Thalib. Setelah itu ada pembahasan tentang hijrahnya Rasulullah. Dan ternyata hijrahnya Rasulullah itu bukan pertama kali ke Madinah, bukan. Ke Habsyah. Habsyah atau biasa disebut Ethiopia, kalau misalnya Ethiopia, arah jalan menuju Yaman. Lanjut sini ya. Artinya jihad yang harus kita fahami, artinya dalam kondisi sekarang ya, dalam kondisi sekarang ini, bukan kondisi dulu, kondisi sekarang ini, jihad kita ini sekarang bukan berperang, tetapi jihad kita di sini adalah mencari ilmu. Untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang. Kalau kita lihat realitasnya, kalau kita lihat realitanya di lapangan, atau ya kita lihat realitanya lapangan yang sekarang, orang-orang dulu itu atau ulama-ulama terdahulu itu pasti selalu kita mendengarkan, kita sering pasti mendengar cerita karamahnya para ulama-ulama kita terdahulu. Karena pada kondisinya pada waktu itu memang banyak juga orang-orang yang tersesat pada waktu itu. Artinya belum mengenal yang namanya belum akidahnya belum kuat, masih percaya dengan ajaran nenek moyang. Makanya ulama-ulama terdahulu itu selalu kita dengar pasti karamah-karamahnya selain dari ilmunya. Tetapi zaman sekarang karamah sekarang itu yaitu ilmu. Yang dimana sekarang artinya banyak orang yang sudah tampil di media sosial dengan berbicara mungkin tanpa adanya sumber dan lain-lain sebagainya. Maka itulah tantangan atau jihad zaman sekarang itu ya, bagaimana kita memang harus menuntut ilmu yang betul-betul sama guru sehingga kita bisa melawan atau membantah apa yang tidak sesuai. Lanjut ya. Jihad dalam Islam tidak boleh dipahami secara sempit dalam arti hanya berperan melawan kaum kafir saja. Namun jihad di masa kini hendaknya dipahami secara lebih luas dan kontekstual. Contoh, jihad
bagi para pemimpin, ya ini ya adalah keadilan, amanah, tanggung jawab untuk selalu memikirkan kesejahteraan rakyat. Rasulullah bersabda, sehari keadilan seorang pemimpin lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Dan satu hukum yang ditegakkan di bumi Allah akan dijumpainya lebih bersih daripada hujan 40 hari. Kalau jihad bagi para pejabat adalah dengan menunaikan tugas dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya, menahan godaan hawa nafsu dan keserakahan untuk tidak menyelewengkan amanah jabatan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan. Kemudian jihad bagi rakyat, yaitu kita mendukung dan mendoakan setiap upaya baik yang dilakukan para pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Ya, kita memberikan kritik dan saran dengan etika dan kesantunan sebagaimana diajarkan dalam salat berjamaah. Kemudian jihad, bagaimana jihad bagi tokoh agama seperti kiai, ustaz, dan guru. Ya, itu adalah membimbing umat. Yang seperti yang tadi saya katakan tadi itu. Termasuk menyebarkan amanah ilmu pengetahuan dengan keikhlasan dan kesabaran agar mereka menapaki jalan hidup dengan baik dan benar. Dan jihad bagi orang yang dititipkan harta kekayaan, yaitu dengan harus kita kesyukuran, dermawan dan peduli sesama kita, sesama dan peduli kepada fakir miskin. Kemudian jihad bagi fakir miskin adalah yaitu kesabaran, doa-doa mustajab yang dipanjatkan. Artinya jihad dalam arti luas ini akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Setiap umat Islam ya ini ya berkewajiban berjuang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Mungkin saya sedikit sedikit masuk ya tentang menyinggung misalkan kalau kita mau melawan Israel, tetapi kapasitas kita tidak memungkinkan, kita memaksakan diri kita ke sana untuk melawan Israel misalkan, wallahu alam kita masuk kategori syahid atau bukan. Bisa jadi kita masuk dalam kategori bunuh diri. Karena di dalam maqasid syariah itu diantaranya adalah hibzun nafs. Kita harus menjaga jiwa kita, menjaga diri kita. Di dalam salah satu itu maqasid syariah itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-jihadu madi munzu bi'athanillah ila ayuqatilah. Akhiru ummati la yubtilu jawru jairu wala adilu adili. Rawahu. Artinya jihad telah berlangsung sejak aku diutus oleh Allah hingga kelak umatku yang terakhir memerangi Dajjal. Jihad itu ada terus. Bahkan kita pernah dengar juga hadisnya Rasulullah yang dimana Rasulullah itu dari perang yang sangat besar, kemudian ada sahabat atau apa yang bertanya bilang kira-kira masih adakah jihad yang paling besar lagi setelah ini? Kemudian Rasulullah mengatakan adalah jihad apa? Jihad nafsu, nafsu kita. Karena mungkin ada yang ini ya, mungkin di antara kita sudah ada yang tahu bahwasanya bisikan setan itu sebenarnya bisikan setan itu lemah. Bisikan setan itu lemah. Karena setan itu menggoda atau membisik kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisikannya itu cuma satu kali saja. Tetapi kalau kita melakukan hal itu, melakukan terus-menerus, itu sudah bukan bisikan setan lagi itu, bukan lagi godaan setan lagi itu. Itu namanya adalah nafsu, hawa nafsu kita.
hawa nafsu kita. Nah, seperti eh, apa? Kenapa eh, kenapa apa iblis itu tidak diterima tobatnya sama Allah? Nah, karena masih tinggi nafsunya, hawa nafsunya. Sementara kenapa Nabi Adam diterima tobatnya? Kan sama-sama melanggar ini. Nah, karena dia menurunkan atau menghilangkan hawa nafsunya. Nah, kemudian ya di sini ya, apa yang harus kita pada konteks saya selanjutnya baca ya. Pada konteks sekarang jihad tidak boleh dilakukan secara tekstual, yaitu berperang melawan musuh Islam dengan senjata serba canggih. Namun jihad di zaman digital ini, ya, saya kutip ini ya, kita jihad di zaman digital, apalagi sekarang ini sudah zamannya memang digital, semakin berkembang di zaman sekarang ini dalam era digital ini. Pertama yaitu kita tidak harus menyebarkan berita bohong di media sosial. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang sangat keji itu, berita hoax, terjadi di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih dunia dan di akhirat. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi di dalam jihad di era digital ini, yaitu kita tidak menghina, kita tidak saling menghina, kita tidak saling menjelekkan, bahkan kita tidak menyebarkan aib atau keburukan sesama muslim, sesama umat muslim atau sesama saudara kita. Karena di sini ya, arti lagi-lagi ya, tidak ada ya, manusia yang sempurna, karena kepemilikan sempurna itu cuma Allah. Setiap orang pasti mempunyai kekurangan dalam bentuk apapun itu, baik dalam ya apa yang saya bawakan yang sekarang ini, mungkin banyak kekurangan yang saya bawakan pada malam hari ini. Oleh karenanya itu di sini ya, di dalam ini ini ya, waman satara, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Itu sebenarnya hal-hal yang begini sebenarnya ini bukan hal-hal yang sepele. Makanya kenapa kita selalu harus mengucapkan setiap Allah mustur uyubana, ya, semoga Allah menutup aib-aib kita. Makanya perbanyak doa seperti itu, dan artinya dan lebih utamanya kita harus menutup aibnya saudara-saudara kita, apalagi teman-teman kita, teman dekat kita misalkan. Kemudian apa yang terakhir yaitu mengajak kebaikan di media sosial, yaitu kita ya berdakwah apapun itu, dengan cara apapun kita menebar kebaikan di media sosial. Jadi di antara hikmah hijrah yaitu menuju jalan perubahan. Kalau memang dan tadi saya, kalau dulunya kita masih sering menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan, atau masih menyebarkan aibnya sesama saudara kita, kita pada tahun baru Islam yang sekarang ini, kita boleh hijrah, yaitu menuju perubahan, artinya dari lalai menuju kesadaran kita, dari gelap ya menuju ke terang. Kemudian yang kedua, hijrah secara fisik ya. Tadi kan hijrah secara rohani. Kemudian hijrah secara fisik yaitu pernah terjadi sebanyak 3 kali. 2 kali ke negeri Habsyah, Ethiopia, yang ini saya maksud yang pertama kali Nabi hijrah. Kemudian 1 kalinya itu ke Yathrib, atau yang disebut sekarang Madinah.
hijrah fisik ini membuktikan betapa hebatnya pengorbanan para sahabat dengan melakukan perjalanan sangat jauh melintasi dua benua Asia dan Afrika. Menelusuri luasnya hamparan gurun Sahara di bawah terik matahari yang membakar serta terpang badai gurun pasir mengarungi lautan sebelum pada akhirnya sampai ke tujuan. Namun demikian, semua rintangan berat tersebut mereka hadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Tujuannya tidak lain hanya untuk menyelamatkan akidah yang telah ditanamkan Rasulullah di dada mereka. Itu ya hijrah yang secara fisik ya yang dilakukan Rasulullah sebanyak 3 kali, 2 kalinya ke Habsyah, ke Ethiopia, kemudian ke Yasrib. Dulunya Rasulullah berada dalam tekanan para kafir Quraisy, sehingga Rasulullah setelah itu hijrah untuk membawa perubahan atau membawa Islam lagi lebih tersebar lagi, ajarannya lebih tersebar lagi, karena Rasulullah pada waktu itu di Makkah, itu tekanan dan siksaan para kafir Quraisy itu sungguh sangat keji. Bahkan bukan cuma pada Rasulullah, orang-orang yang ikut pada Rasulullah, orang-orang yang ikut masuk Islam pada waktu itu semuanya disiksa, bahkan disiksa lebih keji, lebih kejam. Tetapi yang harus kita ingat, para sahabat disiksa dan dianiaya itu selalu berpegang teguh pada akidahnya. Imannya tidak pernah luntur, tidak pernah mengucapkan mereka akan ingin keluar dari agama Allah atau agama Islam, tidak pernah. Itu diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah. Saya kasih contoh di antaranya itu Ammar bin Yasir dan sekeluarganya itu disiksa, dianiaya dan lain-lain sebagainya. Bahkan Bilal bin Rabah, bahkan ibunya, bahkan khalifah pertama yaitu Abu Bakar Siddiq juga itu ikut dianiaya, bahkan sampai Abu Bakar Siddiq itu ingin meninggalkan daerahnya, ingin hijrah keluar karena tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Tetapi umat muslim pada waktu itu imannya tidak pernah luntur dan lain sebagainya. Oke. Yang terakhir, pesan saya di sini sebagai manusia untuk mengawali tahun baru Islam ini, sebagai manusia itu kita mempunyai 2 tugas. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah itu ada tugas ibadah. Apa itu tugas ibadah? Yang kedua ada tugas ubudiyah. Kalau yang pertama tugas ibadah, kita tahu ya, sebagai manusia itu kita harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dulunya kita masih bolong-bolong, masih alpa, salata atau ibadata, mulai sekarang ya, kita telah memasuki tahun baru Islam ini, kita memulai untuk mengubah dari malasnya kita salat beribadah, harus rajin-rajin beribadah. Kemudian yang kedua, tugas apa sebagai manusia, yaitu tugas ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang Allah berikan kepada kita,
apa yang Allah sudah tentukan kepada kita, kita harus meridhoi segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian saya tutup dengan perkataan, saya kutip dari perkataannya Syekh Ibnu Athaillah Iskandaria, salah satu sufi yang terkemuka. La yakun ta'akhuru amil al-ata'i ma'a ilha'i fi du'a'i mujiba li ya'sika fa huwa dhammana laka al-ijaba fima ikhtarahu laka la fima takhtarahu li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Di sini la yakun ta'akhkharul amil al-ata'i ma'a ilha'i fi du'a. Terlambatnya pemberian Allah meski sudah kita sering berulang-ulang memohon apa yang kita inginkan. Muji maliasin. Janganlah kita membuat putus harapan. Fadhamma dalakal ijabah fima ikhtarahu, karena Allah telah menjamin untuk mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Dia pilih untukmu, bukan menurut apa yang engkau pilih. Dan Allah juga akan mengabulkan sesuai dengan waktu yang Dia kehendaki, bukan waktu yang engkau kehendaki. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kamu benci itu yang terbaik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi yang engkau sukai wa huwa syarrul lakum, itu yang tidak baik bagi dirimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Cuma Allah yang maha mengetahui ya. Intinya dari ini pertama, tahun baru Islam yaitu adalah kita harus memaknai sebagai hijrah ruhani, yaitu dari dulunya gelap menjadi terang, dari dulunya kita lalai harus kita sadar, kemudian dari dulunya kita mencintai dunia, kita harus lebih lagi mencintai akhirat atau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kami juga ini masih dalam proses menuntut ilmu. Artinya kita semua di sini sama-sama belajar, karena Imam Ali, saya ulangi, Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, ketika kita ingin mendapatkan suatu ilmu, di antaranya itu adalah masa yang panjang, al-muddatul tawil. Mungkin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki sesi kedua yaitu sesi tanya jawab selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan. Acungkan tangan dan on-mic lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Atau teman-teman bisa menanyakan langsung ke kolom pesan yang sudah tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ini Ustadz ada pertanyaan di kolom pesannya Ustadz. Izin membacakannya Ustadz. Dari Kak Dea Septiani. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, dilihat soal yang rame kemarin, salah satu oknum pemerintahan yang tiba-tiba definisikan seseorang sebagai ekstremis atau wahabi. Apalah menurut Ustadz pemikiran tersebut? Adalah doktrin dari oknum atau memang di Indonesia penilaiannya sebatas itu? Mohon pemahamannya, penlurusannya Ustadz. Baik, kepada Ustadz Hafiz kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya baik ya. Ya, saya tidak mengikuti ya apa yang ini, maksudnya pemerintahan tiba-tiba mendefinisikan seseorang sebagai ekstremis atau wahabi. Intinya kalau dari kami, misalkan yang kita ini diajarkan sama guru kita, yaitu kita artinya berwasat ya, artinya berada di tengah-tengah, yang dimana kalau kita mengikuti manhaj Al-Azhar,
Itu manhaj Al-Azhar di situ, diantaranya itu kita harus bermadzhab. Bermadzhab apapun. Tapi kita harus pilih bermadzhab. Kan itu misalkan ada yang berkata itu, mazhab itu memang banyak mazhab, tetapi yang sampai pada kita yang ma'ruf yang kita kenal adalah 4 mazhab itu. Kenapa yang lain? Kenapa cuma 4? Nah, karena para ulama di situ seperti misalkan Imam Mulais tidak ada warisan tulisan karya kitabnya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu alasannya. Dan sebenarnya masalah untuk mendefinisikan seseorang ekstremis atau Wahabi itu pertama ya kita juga harus mempunyai sisi adab dulu ya, mengedepankan sisi adab. Nah, artinya selama tidak mengganggu apa yang kita juga bawa dan lain sebagainya, dan itu artinya tidak jadi masalah karena ya perbedaan di antara kita itu rahmah. Tetapi kalau menurut saya pribadi, Wahabi itu ya saya tidak mungkin terlalu panjang lebar tentang masalah aliran-aliran karena saya tidak pernah membahas ya masalah Wahabi dan lain sebagainya, karena saya berprinsip bahwasanya saya cuma mengikuti apa yang diajarkan sama ulama-ulama di sini, artinya di kampung saya, dan itu sesuai dengan sunnah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, eh, ketika kita melihat pemikiran seperti itu, ya lagi-lagi itu hak mereka ya, hak mereka itulah selama tidak mengganggu ya, tidak mengganggu apa yang tidak ya sebenarnya apa ya untuk masalah Wahabi saya tidak terlalu ingin mengungkapkan masalah Wahabi itu. Ya intinya saya untuk masalah doktrin ya alangkah baiknya ya janganlah untuk menjadi seorang Wahabi. Nah, intinya ikutilah apa yang dikatakan ulama kita di sini di Indonesia. Karena kan kita salah satu manhaj Al-Azhar itu kita harus bermazhab, dari 4 mazhab itu salah satunya. Kemudian kita harus juga bertasawuf misalkan. Ya, kita harus mengikuti bertasawuf ya. Paling tidak kita mengikuti Imam Al-Ghazali. Nah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin mungkin saudara dia siapa tahu ada ini apa sanggahan dan lain sebagainya, karena saya tidak terlalu ingin mengomentari eh, masalah ini ya, masalah pertanyaan saudara DA ya, masalah tentang Wahabi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada tambahan ya, atau sudah ya, cukup mungkin Kak Dea? Ya ditambah saya kalau ada yang teman-teman lain. Karena Katanya kalau Ustadz. iya apa? Katanya dari pertanyaan tadi Kak Dea cukup Ustadz karena Ustadz juga belum pernah dengar dari Ya betul. kasus salah tangkap. Ya makanya lebih baik menghindari. Makanya itu oleh karena itu kalau saya pribadi ya tidak usah terlalu mengikuti hal-hal seperti itu ya. Ikutilah yang pasti-pasti saja. Yang dimana yang tadi kita itu saya bilang ya sebagai manusia itu 2 tugas tak beribadah kepada Allah, kemudian kita berubudiyah ya penghambaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya, dan tadi itu
Nah, kalau guru-guru kami di Al-Azhar itu ketika ingin poso tuh ya, atau di tengah-tengah itu tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Nah, di antaranya itu kita harus bermazhab dari 4 mazhab tersebut itu. Nah, kemudian ketika kita mau bertasawuf atau itu pelajari tasawuf ya setidaknya kita mempelajari kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Ya mungkin cukup itu. Ya mohon maaf ya karena saya tidak mengikuti perkembangan tentang tentang Wahabi dan lain sebagainya. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz, mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Ustadz, dari Kak Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ketika bulan Muharram tiba, di daerah saya banyak masyarakat yang melakukan beberapa perayaan. Salah satunya menyambut bulan Muharram dengan acara yang disertai sesajen, dan bahkan sesajen itu terkesan wajib dilakukan, bahkan kadang-kadang sampai memaksakan diri. Sebagai generasi muda, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Baik, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya baik ya. Di selama itu yang saya tadi bilang ya, di dalam bulan Muharram itu tadi saya bilang ada dikatakan bulan haram ya, ada bermakna larangan, bahkan ada bermakna mulia yang dimana kalau kita ibadah dan melakukan ketaatan dalamnya banyak ganjaran pahala. Nah, kemudian ini di dalam bulan Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa di dalam seperti Nabi Ibrahim misalkan ya diselamatkan dari api. Nah, banyak peristiwa di dalamnya. Nah, kita berangkat dari namanya al-adatul muhakkamah. Nah, adat itu bisa juga menjadi sebagai hukum. Akan tetapi ingat ya, ini persoalan itikadiyah saja, persoalan keyakinan. Nah, misalkan ya, di masyarakat Sulawesi saja ya, khususnya di kampung saya itu, ketika tiba 1 Muharram, ketika tiba 1 Muharram itu ada namanya baca-baca, ada namanya apa ya dibahasakan di sini ya, mungkin kalau di Jawa ya dalam bentuk sesajen ya ceritanya itulah. Kalau di sini biasanya itu kalau tiba 1 Muharram itu penyambutannya itu kita semacam melakukan salat sunnah 2 rakaat ya, salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah hajat. Nah, di bulan Muharram 2 rakaat itu. Kemudian kita sama-sama membaca Yasin dan lain sebagainya, istighfar, salawat, dan kemudian itu disediakan di depannya ada berupa makanan, misalkan ada pisang, ada apa bahasa Indonesianya itu ada kayak beras ketan dan lain sebagainya, beras ketan dan lain sebagainya. Kemudian hal yang tradisi di Sulawesi itu ada itu namanya istilahnya di sini ule-ule. Ada itu memang kalau sudah 1 Muharram itu makanan pasti muncul. Nah, pasti muncul. Nah, artinya ini guru kami bilang ini adat kebiasaan di masyarakat. Adat kebiasaan di masyarakat. Selama keyakinan atau etikodianya itu tidak lari, artinya tidak niatnya tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, cuma ingin mendapatkan ziyadatul khair atau mendapatkan keberkahan. Nah, untuk mendapatkan keberkahan di bulan Muharram tersebut itu, nah itu kalau saya pribadi tidak jadi masalah. Kecuali misalkan ada beberapa tradisi masyarakat yang menyeleweng,
Seperti misalkan ya tadi ya, memberikan sesajen ke laut, baru itu makanan dibiarkan saja begitu. Nah, kalau pribadi memang itu sudah persoalan ini lagi, persoalan itikadiyah. Nah, dan sebenarnya tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Nah, cukup yang sesajen itu ya kita di masjid, kita taruh di masjid, ya kita melakukan amalan-amalan bulan Muharram. Nah, seperti tadi itu, kemudian berdoa awal tahun baru Islam ya, kemudian makan bersama-sama. Tidak perlu membawa makanan ke laut lalu menghanyutkan makanan itu ke laut untuk mendapatkan apa itu ya. Ya mungkin adalah keyakinannya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tidak perlu melakukan hal seperti itu. Lagi-lagi kalau persoalan apa adat yang ada di masyarakat, nah, itu beralih dari usul fikih al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum selama tidak menyeleweng atau selama itikadiyahnya itu atau keyakinannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Mungkin mungkin cukup ya yang bisa sampaikan ya. Kalau ada silakan ditambahkan dan lain sebagainya. Karena masyarakat di Sulawesi juga itu ya, kalau tiba 1 Muharram itu ada memang di sini juga artinya ada menyiapkan makanan untuk menyambut 1 Muharram, lalu berdoa bersama-sama dengan niat ziyadatul khair, dengan niat itu untuk menambah keberkahan, untuk bersyukur itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena artinya diberikan lagi kesehatan umur panjang untuk menginjak di tahun baru Islam tersebut. Kecuali kalau itikadiyahnya keluar dari itu, itu sudah tidak diperbolehkan. Dan mungkin cuma itu yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin bisa dipahami ya Kak Amalia atas jawabannya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Baik, kita langsung memasuki acara sesi selanjutnya, ialah doa bersama yang akan dipimpin oleh narasumber kita. Dan kepada Ustadz Hasbi kami persilakan untuk memimpin doa bersama. Ya. Mari bersama-sama kita tutup majelis zikir ini, majelis ilmu kita ini. Kalau ada yang kurang tadi, itu datanya dari saya. Kalau ada benarnya, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ini ada berkahnya dan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini wa yukafi mazida kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma rizqna ilman warzuqna fahman wan nabiyyin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini.